Salam sahabat jejak spiritualis dan ilmu warisan leluhur. Salam dari saya, Husaini Saleh. Salam santun, rahayu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan membahas tentang ilmu meraga sukma. Memang ilmu meraga sukma itu sendiri banyak yang mengatakan jika ilmu itu susah untuk dipelajari, ataupun ada juga yang berpendapat jika ilmu itu tidak bisa diajarkan. Maka dari itu saya di sini hanya sebagai perantara ataupun pembuka wawasan kepada sahabat-sahabat semuanya, di mana kalianlah yang akan menelaah dan tergantung diri kalian sendiri yang akan mengembangkan. Dan mudah-mudahan setidaknya ini menjadi wawasan spiritual kepada sahabat-sahabatku sekalian. Sebelum kita ke tahap ilmu meraga sukma tersebut, maka terlebih dulu kita harus mengenal jati diri kita masing-masing. Pengenalan akan jagat gumulung dan jagat gumelar, jagat kecil dan jagat besar. Jika kita lihat dari sisi jagat gumelar, maka kitalah yang berjalan di atas bumi ini. Akan tetapi, jika kita tarik dari sisi jagat gumulung, maka dunia inilah yang berjalan di atas diri kita sendiri. Jadi supaya kita bisa mengenal apa itu ilmu meraga sukma, maka terlebih dulu kita wajib mengenal jati diri kita sendiri. Dan pengenalan akan jati diri itu memiliki beberapa tingkatan ataupun tahapan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin ada berbagai nama, berbagai versi. Akan tetapi ini saya bawa dari ilmu yang sudah ada sedari dulu di tanah Jawa. Jagat gumelar, jagat gumulung, alam sunyi, kandelaras, dan paripurna. Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam keseharian untuk mengenal ilmu meraga sukma tersebut? Ya, saya sendiri tidak diajarkan oleh guru saya perihal tentang ilmu meraga sukma. Akan tetapi diberikan beberapa referensi, beberapa dasar, agar saya sendiri yang mencari dan menemukan hal tersebut. Dan itu juga yang akan saya lakukan di sini. Bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini hanya untuk berbagi dan menjalin silaturahim antara kita semua. Saya masih ingat dengan jelas atas pesan yang diajarkan oleh guru saya.
sewaktu di awal-awal mempelajari ilmu spiritual yang mengarah kepada ilmu meraga sukma tersebut. Hal yang disampaikan oleh guru saya itu adalah isilah dahulu yang di dalam dan biarkan itu memancar keluar, maka kamu akan bisa membedakan. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Dan itu saya renungi, saya pikirkan apa maksud dari perkataan itu. Dan kembali kepada kita mengenal jati diri kita lewat jagat gumulung, jagat gumelar, alam sunyi. Dan di dalam hati saya waktu itu masih terus mencari, terus merenung perkataan dari guru saya itu. Isilah dahulu yang di dalam, lalu biarkan itu memancar keluar, maka kamu akan bisa membedakan apa yang diisi di dalam dan kenapa itu harus memancar keluar, dan apa yang perlu dibedakan. Itu yang menjadi pertanyaan di batin saya. Dan dari pengalaman yang saya dapatkan, mungkin pengalaman setiap orang juga pasti akan berbeda-beda. Tapi ini dari apa yang terjadi pada diri saya sendiri, pengalaman saya. Isilah dahulu yang di dalam. Itu menyangkut kepada jagat gumulung. Pengenalan akan jagat kecil. Karena tadi sudah dikatakan tahap pengenalan jati diri yang berkaitan dengan jagat gumelar dan jagat gumulung, jagat besar dan jagat kecil. Di saat kita memposisikan diri kita pada jagat kecil, maka itu akan terlihat berbeda dengan pandangan kita, di mana kita melihat dari sisi jagat gumelar. Dan apa yang diisi? Saya pribadi mengisi dengan kalimah zikir, mengisi dengan kalimah mengagungkan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Dan biarkan itu memancar keluar. Ini berkaitan dengan petunjuk ataupun bonus dari Allah. Orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah, maka Allah juga akan memperlihatkan kebesarannya. Di tahap memancar keluar yang dimaksud oleh guru saya tersebut, dari apa yang saya alami, adalah mendapatkan petunjuk, kesadaran diri, ataupun kita lebih berpandangan luas tentang diri kita, tentang alam semesta, tentang Allah. Dan juga yang terakhir, agar kamu bisa membedakan. Ini yang menjadi belenggu, lama menjadi belenggu di hati saya waktu itu. Apa yang perlu saya bedakan?
dan berjalannya waktu juga kembali kepada tahap pengenalan jati diri, yaitu manusia. Manusia terbagi dari dua bagian, muqaddim dan muhaddas. Muqaddim itu adalah barang yang bersih, sedangkan muhaddas itu adalah barang yang kotor. Menyatu tapi tak sama. Ini bukan manunggal. Maka dari itu dikatakan agar kamu bisa membedakan. Karena banyak yang mempelajari ilmu ini yang salah tafsir, salah mengartikan, mengatakan manunggal. Tidak manunggal. Bukan itu. Serupa tapi tak sama. Agar kamu bisa membedakan. Manusia adalah pancaran zat Allah. Itulah yang disebut dengan sifat qadim. Sifat yang tidak pernah tidur. Sifat yang tidak pernah lelah. Sifat yang kekal. Dan sedangkan diri kita adalah muhaddas, barang yang kotor. Jadi tidak mungkin itu sama. Maka dari itu guru saya menegaskan agar kamu bisa membedakan. Dan setelah bisa membedakan, maka apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kesadaran akan diri, akan sejatinya diri. Bahwasanya diri ini hanyalah insan yang lemah. Insan yang tidak berdaya. Segala sesuatunya itu karena Allah. Dan ini juga penting. Karena ilmu meraga sukma itu sendiri berkaitan dengan tingkat alam sunyi, di mana tingkat tersebut tingkatan yang tidak tertembus oleh hawa nafsu, angan-angan, dan sebagainya. Di sana hanya ada kosong, hanya ada harapan, bahkan tidak ada berharap. Jadi, di sini saya katakan dasar daripada untuk mencapai ilmu meraga sukma itu adalah pengenalan jati diri, pengenalan akan sejatinya diri. Baiklah, untuk saat ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di bagian yang kedua. Salam jejak spiritualis dan ilmu warisan leluhur. Salam dari saya, Husaini Saleh. Salam santun, salam sejahtera bagi kita semua.